Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Megi Wijaya dengan NIM 333 11 dari kelompok 23 Praktikum PPM. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian tugas mingguan shift 2 pada modul PPM modul 5. Di sini ada nomor satu, sebuah tanaman hasil produksi pada PT Siko diukur 5 kali setiap harinya selama 8 hari berturut-turut. Spesifikasi untuk tanaman tersebut adalah tinggi tanaman berada dalam rentang 50 kurang lebih 0,05 cm. Proses ini telah dikonfirmasi terkendali secara statistik. Hasil pengukuran terdapat pada tabel berikut ini. Lalu berdasarkan proses dan data hasil pengukuran didapat oleh PT Siko, maka lakukan analisis kapabilitas untuk proses tersebut. Berapa nilai CP, CPK, dan CPM. Lalu interpretasikan bagaimana kemampuan potensial PT Siko berdasarkan nilai CP-nya. Lalu berikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh PT Siko berdasarkan indeks kemampuan potensialnya. Langsung saja kita jawab. Untuk step pertama kita buat dulu tabel ini, kita buat ulang ke Microsoft Excel dengan format seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita pergi ke uh, RStudio. Nah, RStudio. Dan jika sudah buka RStudio, di sini sudah saya buat codingannya, di mana pada step awal itu kita butuh package, create Excel, dan QCC. Sini kita aktifkan saja dengan running. Selanjutnya kita input datanya sesuai dengan Excel yang kita buat juga. Dengan Excel di sini saya file Excel dengan nama modul 5. Lalu kita input data dengan sintaks soal 1, read XLX dengan modul 5 sheet pertama, sedangkan soal 2 itu sheet kedua. Nah, di sini sudah masuk data dari input datanya. Selanjutnya kita berlanjut ke nomor 1, di mana ada informasi data, yaitu USL 50 ditambah 0,5, LSL 50 dikurang 0,5, dan target 50. Dari mana yang didapatkannya? Dari sini, karena spesifikasi untuk tanaman tersebut adalah tinggi tanaman harus berada dalam rentang 50 kurang lebih 0,5 cm. Maka didapatkanlah USL-nya 50 tambah 0,5, LSL-nya 50 dikurang 0,5, dan targetnya 50. Kita running saja sini sudah. Lalu yang selanjutnya kita hilangkan kolom sebelumnya dengan sintaks data tinggi tanaman salah satu minus satu, ini artinya kolom satu yang kita hilangkan. Sudah, kenapa kita hilangkan kolom satu? Karena data yang dibutuhkan hanya data X1, X2, X3, X4, X5. Sedangkan subscript ini tidak usah dimasukkan ke dalam codingannya. Selanjutnya kita uji kenormalan dengan sintaks uji normal lalu bin data tinggi tanaman X1, X2, X3, X4, X5. Karena yang kita uji ada 1, 2, 3, 4, 5. X1, X, X1 hingga X5. Eh, Lalu kita juga menggunakan sintaks Shapiro test, lalu uji normal untuk menguji uji kenormalannya. Nah, dari uji normal tersebut didapatkan data uji normalnya, Y-nya berupa 0,945 dan P-value-nya yaitu 0,05109. Lalu setelah itu kita buat peta kendalinya dengan sintak peta kendali, lalu QCC, data tinggi tanaman, type-nya itu X bar, lalu titelnya itu sebenarnya X bar chart PT Siko dengan NIM 0,11, itu NIM saya sendiri. Nah, di sini pada peta kendali sendiri menandakan tidak ada titik merah yang menandakan bahwa tidak adanya eh, data yang di luar batas kendali. Dengan number of loop 8, sentral 50,000175, lalu standar deviasinya itu 0,0225704, lalu LCL-nya 49,97147, UCL 50,03203, dan number bill limit 0, number operating rate juga 0. Lalu setelah itu kita hitung kapabilitas prosesnya dengan sintak kapabilitas lalu proses capability dalam kurung peta kendali lalu spek limitnya itu CLSL
sama USL-nya sendiri. Lalu targetnya itu ya tadi target dan add statusnya itu true karena kita ingin melihatnya. Nah, di sini kelihatan kan kalau add statusnya true, kalau add statusnya false itu nanti data apa yang di sini tidak kelihatan. Nah, dari sini kita dapat probabilitas prosesnya itu number of option itu 40, lalu center itu 50,00175, dengan standar deviasinya 0,02257,94, lalu target itu sendiri ada 50, lalu LSL itu 49,95, sedangkan OSL itu 50,005. Lalu di sini kita bisa dapat CP-nya itu 0,738, CPI-nya itu 0,764, lalu CPU-nya 0,713, CPK-nya 0,713, dan CPM 0,736. Nah, di sini itu dari CP, CPI, CPU, CPK, CPM bisa terjawab pada untuk yang salah satu nomor yang bagian A. Berapa nilai CP, CPK, dan CPM-nya? Berarti nilai CP itu 0,738, CPK-nya itu 0,713, dan CPM itu 0,736. Lalu untuk yang bagian B-nya, interpretasikan bagaimana kemampuan potensial PT Siko berdasarkan nilai CP-nya. Jadi, berdasarkan perhitungan tadi, hasil CP-nya itu sebesar 0,738, yang dimana dari hasil indeks kemampuan potensial di PT Siko ini, nilai CP-nya masuk ke dalam kategori CP kurang dari satu. Kan 0,738 itu nilainya lebih kecil dari satu, yang dimana masuk ke dalam kategori CP kurang dari satu, yang menunjukkan bahwa proses tersebut tidak mampu memenuhi spesifikasi atau potensially uncapable. Lalu untuk selanjutnya pada bagian yang saya berikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh PT Siko berdasarkan indeks kemampuan potensialnya. Berdasarkan tadi indeks kemampuan potensialnya kan si ini nih prosesnya tidak mampu memenuhi spesifikasinya. Jadi tindakan yang harus dilakukan oleh PT Siko ini adalah melakukan evaluasi kerja, terus penugasan yang melakukan evaluasi kerja, sama komitmen terhadap perbaikannya, sama penugasan yang sesuai terhadap pekerja-pekerjanya. Selanjutnya untuk nomor dua, ada soal ini tipe ya, harusnya Nadia dan Mega ditabel juga. Nadia dan Mega selaku inspektor PT Siko ditugaskan untuk melakukan pengukuran ketebalan komponen. Terdapat dua komponen yang diukur, yaitu komponen X dan Y. Dan setiap komponen diukur sebanyak 5 kali. Berikut adalah hasil pengukuran yang diperoleh oleh kedua inspektor tersebut. Ini ada tabelnya. Lalu berdasarkan data hasil pengukuran yang didapat oleh kedua inspektor, lakukan analisis indeks GAG RNR hasil pengukuran tersebut. Seperti biasa, step pertama kita pindahkan terlebih dahulu eh, data tabel tersebut ke Excel. Di sini saya sudah pindahkan sesuai pada tabel. Lalu untuk selanjutnya kita eh, pindah ke Studio untuk menyelesaikan penyelesaiannya. Yang dimana step pertama kita pisahkan data dulu sesuai dengan eh, komponen dan inspektornya, yang dimana kan ada dua inspektor, yaitu Nadia dan Mega, dan ada komponennya juga X, Y, dan Z, dimana masing-masing tersebut itu kita pisahkan. Yang pertama itu Nadia dengan komponennya X, lalu Nadia dengan komponen Y, terus Nadia dengan komponen Z, terus Mega dengan komponen X, Mega dengan komponen Z, Y, dan Mega Mega dengan komponen Z. Dengan sintaks Nadia X, subjek, soal 2 soal inspektor Nadia, lalu soal 2 komponen X, dan seterusnya. Jika sudah, kita funding saja. Di sini sudah ada datanya, tidak muncul. Selanjutnya kita em, menghitung tentang range atau setiap kombinasi inspektor dan komponen yang disatukan dalam vektor. Dengan cara sintak vektor range, yaitu C max Nadia pengukuran dikurang dengan eh, min apa nilai minimal Nadia pengukuran, Nadia X pengukuran. Selanjutnya juga max Nadia Y
pengukuran dikurang dengan minimum Nadia Y yang pengukuran. Selanjutnya itu seterusnya dengan komponen dan inspektor yang berbeda-beda. Jika sudah, kita running saja, lalu sudah di sini juga udah dapat datanya. Ini vektor yang muncul di sini. Lalu jika sudah, kita itu nilai rata-rata rentang untuk kombinasi inspektor dan komponen tertentu, yang dimana R bar Nadia, lalu mean, vektor range-nya 1 sampai 3. Kenapa 1 sampai 3? Karena untuk Nadia sendiri di sini itu dari 1 sampai 3. Sedangkan untuk si Mega ini, vektor range-nya itu dari 4 sampai 6. Ini kan si Nadia 1, 2, 3, dan seterusnya itu Mega 4, 5, 6. Lalu untuk airborne inspector media komponen X dan YZ, lalu untuk airborne mega yaitu mean vector range 4 sampai 6 dengan airborne inspector meganya komponen X, Y dan YZ. Jika sudah kita blok saja, lalu kita running lagi. Nah, sini juga udah kesimpan datanya. Lalu selanjutnya kita menghitung grand mean range dari rata-rata rentang tersebut. Dari rata-rata tadi itu kita hitung grand mean-nya dengan sintak R, G, R, eh, RGM terus mean C R bar radian dan R bar mega lalu RGM kita running. Nah, nilai dari grand minus range-nya tersebut ini didapatkan 0,0683333. Kalau untuk selanjutnya kita hitung rata-rata setiap pengukuran dari satuan dalam vektor. Yang mana sintaksnya itu vektor average, lalu C, mean, nadia X pengukuran, lalu mean nadia Y pengukuran, mean nadia Z pengukuran, selanjutnya mean mega X pengukuran, lalu mean mega Y pengukuran, dan mean mega Z pengukuran. Di sini sudah masuk datanya, dan kita hitung nilai rata-rata dari nilai rata-rata pengukuran untuk kombinasi vektor dan komponen tertentu. Yang mana X bar Nadia Mean vektor average 1 sampai 3 di sini kan 1 sampai 3 ini kan Nadia, lalu 4 6 ini si Mega. Nah, jika sudah kita running. Nah, selanjutnya kita di sini kan muncul nih nilai rata-ratanya, yaitu nilai rata-rata Mega itu 99,955556 dan X bar Nadia juga nilai X barnya itu 99,985556, hampir sama. Lalu untuk kombinasi terus selanjutnya kombinasi nilai rata-rata pengukuran kita ingin carinya dengan sintaks C dalam kurung X bar Nadia lalu X bar Mega. Gimana kita running saja. Nah, untuk kombinasi nilai rata-rata pengukurannya X barnya didapatkan sudah datanya sudah masuk ke sini. Lalu kita selanjutnya menghitung perbedaan antara nilai maksimum dan minimumnya dengan sintak X div lalu max X bar dikulang min X bar, di mana kita running saja. Nah, di sini untuk perbedaan antara nilai maksimum dan minimumnya itu sebesar 0,01. Selanjutnya kita hitung GMA dari rata tersebut, itu opsional dengan sintak SGM lalu mean X bar. Nah, di sini nilai grand mean dari rata-ratanya itu dari rata tersebut yaitu sebesar 99,990,56. Selanjutnya kita eh, beralih ke equipment variation-nya dengan N-nya itu 3, di mana N-nya itu didapatkan dari jumlah Taylor. Lalu K atau G-nya itu 3 dikali 2 sama dengan 6, yaitu jumlah komponen dan jumlah operatornya. Dan jumlah komponennya itu ada uh, X, Y, Z ya. Dan jumlah operatornya itu ada Nadia sama Mega. Nah, kan didapatkan 3 sama 6 itu berarti kita mendapatkan deviasinya yaitu 1,731 itu didapatkan dari tabel MSA-nya. Lalu untuk K1-nya itu min 1 sendiri dibagi sama devnya sendiri. Oke, kita running saja. Lalu selanjutnya kita hitung EV-nya dengan rumus EV sama dengan RGM dikali dengan K1 tadi.
Nah, didapatkan nilai IV-nya itu 0,03947,622. Lalu selanjutnya kita beralih ke apresiasi appraiser variation dengan N-nya juga jumlah komponennya itu 3, lalu kata G-nya juga 3 kali 2 sama dengan 6, didapatkan oleh jumlah komponen jumlah operator. Berarti ini hampir sama saja, angkanya sama seperti equivalent variation, yang mana di AP-nya juga 1,-1731 yang diambil dari tabel MSA, dan tabel MSA yaitu dari 3 sama 6-nya. Lalu untuk K2-nya itu rumusnya itu min 1 dibagi di AP-nya ini. Lalu kita masukkan N itu 3 dan R itu 3 juga. N itu jumlah komponen dan R adalah jumlah trial. Lalu kita hitung nilai AP kuadratnya dengan sintak AV kuadrat yaitu X div dikalikan 2, lalu kita kuadratkan 2, lalu minus EV kuadratkan 2 dibagi dengan N dikalikan R. Nah, di sini nilai FI kuadrat sendiri yaitu minus 0,0031397786. Selanjutnya kita menjadikan nilai FI kuadrat ini 0 jika nilainya negatif. Kan di sini nilainya FI-nya sendiri kan negatif minus 0,0013977786. Maka untuk dari nilai negatif ini kita jadikan nilai FI kuadrat itu 0 dengan rumus FI kuadrat yaitu FI kuadrat kurang 0. Lalu kita bandingkan saja sintaknya. Nah, f kuadratnya sudah kita jadikan 0. Lalu untuk step selanjutnya kita hitung f-nya sendiri dengan sintaksnya f yaitu SQRT lalu f kuadrat. Nah, didapatkan juga di sini untuk f-nya sendiri juga sama dengan 0. Lalu yang terakhir kita mencari indeks RR-nya dengan sintak RR yaitu SQRT lalu FV dipangkatkan 2 lalu AV dipangkatkan 2 ditambah AV dipangkatkan 2 lalu print RR kali dengan 100. Nah, untuk indeks RR-nya sendiri ini didapatkan 3,94766622 yang berarti pada soal ini berapa lakukan analisis indeks GAG RR hasil pengukuran tersebut. Yang dimana kan tadi hasil dari indeks GGRR-nya didapatkan sebesar 3,947622 yang berarti nilainya itu kurang nilai GG nilai RR-nya ini kurang dari 10%, yang dimana menandakan bahwa hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai sistem pengukuran yang dapat diterima. Eh, eh, Sekian dari penyelesaian dari tugas mingguan modul 5 shift 2 praktikum PPM. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.